Kamu sadar nggak? Setiap kali kamu merasa sangat semangat setelah melihat orang sukses, besoknya kamu justru merasa jauh lebih malas dari sebelumnya. Malam harinya kamu menggebu-gebu, membuat daftar rencana panjang, merasa seolah dunia ada di genggamanmu. Tapi, begitu matahari terbit, rasa malas yang luar biasa datang menghantam. Kasur terasa lebih nyaman, dan rencana besar itu tiba-tiba terlihat sangat berat. Mengapa ini terjadi? Apakah kamu hanya pemalas? Jawabannya bukan di karaktermu, melainkan di dalam struktur kimia otakmu sendiri. Selamat datang di channel Banting Fikir, di mana kita akan bedah permasalahan psikologis dengan cara sains. Curahkan saja apa yang jadi beban pikiran Anda di kolom komentar. Semoga kita semua dimudahkan segala urusannya. Sebelum lanjut ke pembahasan, kami minta dukungan teman-teman untuk subscribe dan like demi perkembangan channel ini. Terima kasih atas dukungannya teman-teman semua. Mari kita masuk ke pembahasan. Fenomena ini seringkali kita sebut sebagai ilusi kemajuan. Saat kamu menghabiskan waktu berjam-jam menonton video motivasi, mendengar kisah sukses miliarder, atau membaca kutipan inspiratif, kamu sebenarnya sedang memanipulasi pikiranmu sendiri. Otak manusia merespons cerita-cerita hebat tersebut seolah-olah kamu sendirilah yang sedang meraih kesuksesan itu. Tanpa melakukan satu tindakan nyata pun, kamu sudah merasakan kepuasan psikologis yang mendalam. Ini adalah sebuah jebakan tak terlihat yang perlahan menghancurkan potensi masa depanmu. Mari kita bedah fenomena ini dari kacamata neuroscience. Di dalam otak kita, terdapat sebuah neurotransmitter yang sangat populer bernama dopamin. Banyak orang salah mengira bahwa dopamin adalah hormon kebahagiaan. Padahal, dopamin sebenarnya adalah hormon pengejaran dan antisipasi. Hormon inilah yang mendorong kita untuk bertindak, mengejar makanan, mencari pasangan, atau menyelesaikan sebuah pekerjaan. Dopamin seharusnya menjadi bahan bakar kita untuk bergerak maju. Namun, tontonan motivasi telah meretas sistem alami ini. Ketika kamu mendengarkan pidato yang membakar semangat, otakmu melepaskan lonjakan dopamin dalam jumlah yang sangat besar. Lonjakan ini menciptakan sensasi euforia, rasa percaya diri yang tinggi, dan keyakinan bahwa kamu bisa menaklukkan apa saja. Masalahnya, lonjakan ini tidak didapatkan dari sebuah pencapaian nyata atau kerja keras, melainkan hanya dari stimulasi eksternal. Kamu mendapatkan hadiah kimiawi di otakmu sebelum kamu mulai berjuang. Inilah yang membuat otak merasa bahwa misi telah selesai. Secara biologis, otak kita kadang kesulitan membedakan antara visualisasi yang sangat kuat dengan realitas yang sebenarnya. Saat kamu merasa sangat termotivasi, otak bagian depan atau prefrontal cortex menerima sinyal bahwa tujuan hidupmu seolah-olah sudah tercapai. Perasaan puas ini mengirimkan pesan ke seluruh tubuh untuk bersantai. Kamu merasa seolah kamu sudah sukses hanya karena kamu merasa semangat. Otakmu ditipu oleh rasa nyaman sesaat, dan secara tragis, motivasi itu sendiri yang akhirnya membunuh eksekusi nyatamu. Lalu, apa yang terjadi keesokan harinya? Inilah yang disebut dengan dopamine crash, atau kejatuhan dopamin. Setiap kali ada lonjakan dopamin yang sangat tinggi dan tidak wajar, tubuh kita akan berusaha menyeimbangkannya kembali melalui proses yang disebut homeostasis. Level dopaminmu tidak hanya kembali ke titik normal, tetapi akan anjlok jauh di bawah garis dasar. Penurunan drastis inilah yang menjelaskan mengapa kamu merasa sangat lesu, hampa, dan tidak memiliki energi sama sekali di pagi hari. Di titik terendah inilah, paralisis eksekusi terjadi. Pekerjaan-pekerjaan kecil yang biasanya mudah dilakukan, kini terasa seperti mendaki gunung yang sangat tinggi. Membuka laptop,
menulis satu paragraf, atau merapikan meja kerja terasa sangat mustahil. Karena otakmu sedang kekurangan dopamin dasar, kamu tidak memiliki dorongan atau motivasi bawaan untuk melakukan tugas apapun. Kamu lumpuh dalam pikiranmu sendiri, terjebak di antara keinginan besar yang kamu buat semalam dan realitas tubuh yang kehabisan bensin. Ironisnya, untuk mengatasi perasaan hampa dan malas tersebut, apa yang biasanya kita lakukan? Kita kembali mencari video motivasi yang baru. Kita mencari kutipan-kutipan inspiratif lainnya di media sosial. Kita kembali mencari suntikan dopamin eksternal tersebut untuk mengangkat suasana hati kita. Ini menciptakan sebuah lingkaran setan yang tiada akhir. Kamu menjadi pecandu motivasi. Kamu mengkonsumsi semangat seperti obat penghilang rasa sakit, tanpa pernah benar-benar menyembuhkan penyakit penundaanmu yang sebenarnya. Kita harus menghancurkan mitos bahwa semangat adalah hal yang mutlak diperlukan untuk meraih kesuksesan. Jika kamu hanya bekerja ketika kamu merasa bersemangat, kamu tidak akan pernah menyelesaikan apapun yang bermakna. Semangat dan motivasi adalah emosi. Dan seperti semua emosi manusia lainnya, mereka bersifat fluktuatif. Mereka datang dan pergi seperti cuaca. Mengandalkan perasaan yang tidak stabil ini sebagai pondasi masa depanmu adalah sebuah kesalahan besar yang fatal. Orang sukses tidak bergantung pada semangat. Solusi ilmiah dari permasalahan ini terletak pada bagian lain dari otak kita, yaitu basal ganglia. Ini adalah pusat pembentukan kebiasaan atau habit. Berbeda dengan dopamin yang memberikan dorongan meledak-ledak namun singkat, sirkuit syaraf di basal ganglia bekerja dengan efisiensi energi yang luar biasa. Ketika sebuah tindakan sudah menjadi kebiasaan, kamu tidak lagi membutuhkan motivasi atau emosi yang kuat untuk memulainya. Kamu melakukannya secara otomatis. Persis seperti kamu menyikat gigi setiap pagi, tanpa harus menonton video motivasi tentang kebersihan mulut. Oleh karena itu, berhentilah mencari motivasi dan mulailah membangun sebuah sistem. Sistem adalah serangkaian rutinitas dan aturan harian yang kamu patuhi, terlepas dari bagaimana perasaanmu hari itu. Saat kamu merancang sebuah sistem, kamu mengalihkan fokus dari tujuan besar yang memicu lonjakan dopamin menuju ke langkah-langkah kecil yang konsisten. Sistem tidak peduli apakah kamu sedang sedih, malas, atau marah. Sistem hanya menuntut satu hal, eksekusi mekanis pada waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, berhentilah mencari motivasi dan mulailah membangun sebuah sistem. Sistem adalah serangkaian rutinitas dan aturan harian yang kamu lakukan. Mulailah dengan kebiasaan mikro atau micro habits yang sangat mudah, sehingga tidak mungkin kamu gagal melakukannya. Bahkan pada hari di mana dopaminmu sedang hancur lebur. Jika tujuanmu adalah menulis buku, jadikan sistemmu untuk sekadar membuka laptop dan menulis satu kalimat setiap jam 8 pagi. Tindakan kecil ini tidak membutuhkan semangat yang membara. Namun, dengan memulai tindakan kecil ini, kamu seringkali memicu momentum yang pada akhirnya membawa kamu untuk menyelesaikan seluruh halaman tanpa paksaan. Perubahan pendekatan ini pada akhirnya akan menciptakan sebuah pergeseran identitas yang sangat mendalam. Kamu perlahan-lahan berhenti melihat dirimu sebagai seseorang yang hanya bisa berprestasi jika sedang terbakar semangat. Sebaliknya, kamu mulai mengidentifikasi dirimu sebagai seorang profesional sejati. Seorang profesional muncul dan melakukan pekerjaannya setiap hari, tidak peduli badai emosi apa yang sedang melanda pikiran mereka. Kedisiplinan yang hening dan tanpa sorak-sorai inilah yang menjadi ciri khas para pemenang sejati. Dengan membangun rutinitas sistematis ini, kamu melatih ulang otakmu untuk menikmati penghargaan jangka panjang
atau delayed gratification. Dopaminmu tidak lagi melonjak liar tak terkendali, melainkan dilepaskan secara bertahap dan stabil, seiring dengan setiap tindakan kecil yang berhasil kamu selesaikan. Kemajuan nyata yang kamu buat setiap hari ini akan memberikan kepuasan sejati yang jauh lebih memuaskan, bertahan lama, dan menyehatkan bagi mentalmu dibandingkan euforia palsu dari tontonan motivasi manapun. Jadi, ini adalah panggilan untukmu. Mulailah berhenti mencari motivasi dari luar. Sadarilah bahwa semangat yang dipaksakan hanya akan merusak struktur biologis di otakmu dan menghambat langkah kakimu esok hari. Terimalah kenyataan bahwa proses menuju kesuksesan sebagian besar adalah melakukan tugas-tugas yang membosankan secara berulang-ulang tanpa henti. Buatlah sistemmu hari ini. Kerjakan bagianmu dengan tenang dan biarkan kebiasaan yang mengambil alih kemudi menuju masa depanmu.